Shalom saudara-saudari sekalian, kiranya kasih pertolongan Tuhan terus melingkupi kita semua. Amin. Bertemu lagi di dalam pembahasan Alkitab secara singkat, pasal per pasal. Di pertemuan ini kita akan belajar Galatia pasal 2. Nah, saudara-saudara sekalian, Galatia pasal 2 terdiri dari 21 ayat dan dibagi ke dalam beberapa perikop. Perikop pertama dari ayat 1-10 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Paulus diakui oleh para rasul. Nah, di sini Paulus menceritakan bahwa ia bersama Barnabas dan Titus pulang ke Yerusalem. Nah, di sana ia tidak lupa memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Nah, saat itu jemaat Galatia sedang mempersoalkan perkara sunat dan tidak bersunat. Sesuatu yang bagi Paulus sama sekali tidak berpengaruh pada anugerah keselamatan. Hal itu dibuktikannya dengan membawa Titus, yaitu seorang Yunani yang tidak bersunat di dalam pelayanannya. Nah, tidak hanya itu, Paulus juga menghadapi masalah-masalah yang lain, yaitu saudara-saudara palsu yang menyusup masuk ke dalam jemaat-jemaat untuk menghadang pemberitaan Injil. Nah, di hadapan itu semua, Paulus tidak gentar, malah makin giat memberitakan Injil tanpa rasa takut dan tanpa memandang muka. Paulus pada akhirnya diakui sebagai rasul yang memberitakan Injil bagi orang yang tidak bersunat oleh para rasul lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di ayat 11-14, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Paulus bertentangan dengan Petrus. Di sini kita melihat satu peristiwa di mana Paulus bertentangan dengan Petrus. Sikap Petrus menunjukkan inkonsistensi terhadap orang percaya yang tidak bersunat. Sikap Petrus ini membuat Paulus harus menegurnya. Paulus tidak takut menegur Petrus karena Petrus menyimpang dari kebenaran Injil. Ini adalah bukti dari komitmen dan integritas Paulus terhadap Injil yang dipercayainya. Sementara di ayat 15-21, LAI memberi judul yang terutama juga untuk orang Kristen keturunan Yahudi. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam perikop ini Rasul Paulus menyampaikan nasihat berdasarkan pengalaman pribadinya. Ia menyebutkan bahwa secara lahiriah dirinya adalah orang Yahudi, bukan bangsa asing yang dianggap sebagai orang berdosa. Namun, ia tidak mengandalkan status lahiriah itu karena bagi Paulus yang terutama adalah percaya kepada Yesus dan meneladani hidup Yesus Kristus. Paulus terlahir sebagai Yahudi, di mana kehidupan lamanya dikuasai oleh ketundukan kepada hukum. Namun dalam hidup barunya, Kristus berkarya kepada dia dan melalui dirinya. Demikianlah saudara-saudara sekalian secara singkat isi dari Galatia pasal kedua. Tuhan Yesus memberkati.